Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Jumat 1 Juli 2022. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih yang dicintai oleh Tuhan, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dalam usaha pewartaan Yesus akan kerajaan Allah, akan Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih dan maha pengampun, Yesus mengajarkan murid-muridnya dan juga orang yang menolak pewartaannya dengan satu sikap yang baru, yang membongkar kebiasaan lama, pola pikir bahwa orang-orang berdosa harus dijauhi. Suatu prinsip yang pada waktu itu dijaga, dipelihara, dikembangkan. Hanya orang-orang baik, hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang dapat menjadi teman, menjadi sahabat. Kisah panggilan Matius yang kita dengar hari ini sangatlah unik dan termasuk salah satu kisah yang membongkar pola pikir, cara hidup orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang diwartakan oleh Yesus adalah suatu ruang baru bagi mereka yang mau bertobat. Matius pemungut cukai, orang berdosa, antek-antek, orang Yahudi, orang penjajah Romawi, dan juga mereka yang menindas bangsa sendiri lewat cukai-cukai yang tidak adil, dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Dan uniknya bahwa Matius serta-merta langsung mengikuti Yesus dan bahkan makan bersama dengan dia, dan juga mengundang orang-orang berdosa makan bersama dengan dia. Nah, saudara-saudari terkasih, inilah suatu yang baru yang dibawa oleh Yesus, bahwa orang-orang berdosa sekalipun mereka dapat juga mengalami keselamatan bila mereka mau bertobat dan mengikuti Dia. Makan bersama adalah gambaran sukacita, gambaran bahwa ada saling penerimaan satu sama lain, ada syukur, ada kegembiraan. Demikianlah maksud kedatangan Yesus ke dunia ini, supaya semua orang mengalami keselamatan, dituntun kembali ke jalan yang benar. Pengalaman kita di tengah-tengah keluarga kadang jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Matius. Sering kita dalam keluarga terus mengingat-ingat, mencap, memberi stigma
kepada anggota keluarga kita yang mengalami melakukan kesalahan ataupun kesulitan untuk merubah dirinya ke arah yang baik. Ada bapak yang sulit mengampuni anaknya yang mengkhianatinya, diberi tugas dan tanggung jawab, disekolahkan dengan segala fasilitas, dengan segala uang dan apa saja, ternyata dikhianati dengan berfoya-foya, dengan santai-santai berleha-leha. Kepada anggota keluarga sedemikian, dengan bacaan hari ini dipanggil juga untuk membuka hati bahwa setiap orang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan yang bisa diperbaiki, bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Setiap orang hidupnya dinamis, tidak bisa dikatakan sekali dia mengalami kejatuhan, dia akan terus jatuh. Demikian juga antara anak-anak dengan orang tua. Ketika anak-anak melihat orang tua yang berkhianat satu sama lain, mereka juga harus membuka diri bahwa orang tua juga memiliki kelemahan dan bisa jatuh. Nah, saudara-saudari terkasih, prinsip yang dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah keluarga adalah bahwa keluarga juga harus berani keluar dari pola pikir yang salah, pola pikir lama yang tidak membuat berkembang, pola pikir yang menyisihkan, yang mengkotak-kotakkan satu sama lain. Bisa jadi di tengah-tengah keluarga, anak-anak juga memiliki kelompok tersendiri. Nah, karena itu dibutuhkan suatu sikap lapang dada, suatu sikap pengampunan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dengan pertobatan Matius ini, lahirlah suatu komunitas, suasana kekeluargaan, di mana kelemahan tidak lagi menjadi pembatas sumber kelemahan ataupun yang memisahkan satu sama lain. Setiap orang yang memiliki dosa, kelemahan, kesulitan untuk berubah, bila mana terbuka terhadap sapaan Yesus, orang-orang demikian juga akan mengalami hidup baru. Dan kepada kita semua Tuhan juga mengingatkan supaya kita jangan iri hati, jangan dengki melihat orang-orang yang berbuat baik, melihat orang-orang yang dapat mentobatkan, yang dapat mengubah hidup orang lain ke arah yang lebih baik. Seharusnya justru kita ikut bergembira, mendukung persatuan, kegembiraan, kebersamaan yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang dianggap berdosa dan dimusuhi. Setiap orang di dalam keluarga selalu optimis, terbuka terhadap perubahan setiap anggotanya. Dan itulah yang diharapkan Yesus bagi keluarga-keluarga kita. Mari kita membuka diri terus-menerus, memberi ruang, kesempatan, pertobatan kepada anggota-anggota keluarga kita yang mau menjadi lebih baik. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Terima kasih.